Assalamualaikum. Halo Kolovers. Kalau Kang Kolong sudah duduk di sini, tandanya relax discussion akan segera kita mulai. Jangan lupa open your mind, open your heart, karena kali ini kita akan diskusi sesuai fakta yang sudah kita analisa. Layaknya samudra, deru ombaknya tak pernah mereda. Panjangnya permasalahan COVID-19 pula tiada tara. Begitu juga dengan pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila yang sampai saat ini juga belum berhenti dan masih tetap berlanjut. Bahkan ini semakin besar, semakin marak. Indonesia memanglah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Jadi sudah biasalah kalau di Indonesia sering terjadi, kerap terjadi yang namanya demo hanya untuk menyampaikan aspirasi, tanda bukti ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah. Lah, kali ini saya akan sedikit membahas mengenai RUU haluan ideologi Pancasila, yaitu kejadian pada 16 Juli 2020 lalu, tepatnya pada hari Kamis, terjadi demo besar-besaran yang terjadi di kantor DPR Senayan, Jakarta. Bersatu padu antara mahasiswa dan juga para buruh digabung dengan beberapa ormas-ormas masyarakat yang sangat antusias ingin menyampaikan aspirasi dengan cara demo besar-besaran kepada DPR sebagai wakil rakyat Indonesia, yaitu terkait dengan penolakan RUU haluan ideologi Pancasila, ditambah lagi dengan adanya RUU Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, Hak Cipta Kerja. Nah, demo ini itu tidak terjadi hanya di Jakarta, melainkan di berbagai tempat, yang mana semua satu padu, semua satu suara demi menyuarakan aspirasinya terkait dengan RUU yang semakin lama semakin menjadi sengketa, semakin membuat masyarakat marah, semakin membuat masyarakat gerah, yang mana sampai-sampai mengaspirasikan dengan cara demo. Kali ini mungkin masyarakat sudah mulai bosan mendengar kata-kata corona. Pandemi yang semakin panjang, semakin gila. Bahkan tak ada ujung-ujungnya. Karena semakin lama, semakin hari, semakin tambah bulan, semakin bertambah. Berikut ini saya bacakan detail terkait perkembangan kasus virus corona saat ini. Jumlah kasus positif bertambah 1.655 menjadi 89.466. Ini jumlah bukan jumlah kecil, banyak, bahkan tambahannya saja 1.655. Jumlah pasien sembuh bertambah 1.489, maka total menjadi 48.466. Ini pasien yang sembuh. Jumlah pasien meninggal dunia bertambah 81, maka di total menjadi 4.320 secara keseluruhan. Nah, data ini merupakan akumulasi yang tercatat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat pada 21 Juli 2020. Ayolah ayo, saiki ku wayahe PHK di mana-mana. Pengangguran semakin merajalela. Apalagi jikalau sampai terjadi kelaparan di mana-mana, akan semakin berbahaya, akan semakin membuat suasana semakin keruh untuk bumi pertiwi kita ini. Kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan beberapa RUU haluan ideologi Pancasila yang dituding mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1996, yaitu terkait larangan ajaran tigaisme. Tahu ya, kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu yang pertama adalah komunisme,
Yang kedua yaitu adalah Marxisme, dan yang terakhir adalah Leninisme. Ini sudah jelas-jelas dilarang. Namun belum ada kelanjutan yang jelas terkait dengan penolakan RUU. Ya, saya berharap agar segera mendapat solusi terkait permasalahan ini, karena ini sudah jelas-jelas dilarang dan tidak akan pernah mungkin lagi muncul di bumi pertiwi kita ini. Ditambah lagi permasalahan pemerintah yang katanya sudah menyerahkan draft Omnibus Law, rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja, kepada DPR. Dari artikel yang saya baca, dari berita yang saya baca, yaitu pada hari Rabu 12 Februari 2020. Namun, Serikat Buruh menemukan ada beberapa pasal yang di dalam Undang-Undang Sapu Jagat ini yang bakal merugikan kalangan para pekerja. Aduh, masalah meneh. Bos. Mau sampai kapan kayak gini ki? RUU Rumbar, tambah mana Omnibus Law. Wis pekerja itu sudah bekerja dengan keras, juga menerima upah, tambah lagi ada aturan-aturan yang memungkinkan para pekerja itu tidak sesuai dengan harapannya. Kan kita bacur. Kali ini saya akan membacakan terkait beberapa aturan yang dianggap tak berpihak ke kalangan para pekerja di RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja ini. 1. Upah minimum kota atau kabupaten terancam hilang. KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak aturan baru terkait dengan skema pengupahan dalam RUU Cipta Kerja ini. Dalam pasal 88C, draft RUU tersebut berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Atau ayat 2 dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi. Dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten atau kota, atau biasa disebut dengan UMK. Nah, upah minimum sektoral kabupaten atau kota, atau biasa disebut UMSK, dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji para pekerja. Yang nomor 1 ini yaitu terkait dengan perubahan UMK ke UMP. 2. Besaran pasangan PHK berkurang. Wis PHK, wis di PHK, sangone dikurangi, sedih, tambah sedih maneh. Ampun bos, tambah remuk nek ngono ku. Pemerintah memangkas besaran pesangon yang diberikan kepada PHK. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan ada plus minus dalam perubahan aturan yang ada di draft Omnibus Law Cipta Kerja ini. Yaitu jumlah pesangon memang berkurang, tapi ada cash benefit yang diperoleh mereka yang telah di PHK dari perusahaan. Nah, Bu Ida mengatakan bahwa perubahan ini dibuat lantaran aturan pesangon yang ada dalam aturan pesangon di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai kurang implementatif. Menurut dia, banyak pengusaha selama ini tidak mampu membayarkan pesangon sesuai besaran yang telah diatur undang-undang tersebut. Jadi anggapan Bu Ida, ada beberapa perusahaan yang merasa tidak mampu dengan biaya pesangon PHK yang sudah tertera dalam undang-undang sebelumnya. Yang ketiga yaitu terkait dengan hapus cuti haid bagi kaum perempuan. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja ini mengubah sejumlah ketentuan yaitu terkait dengan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di antara perubahan itu adalah menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi kaum perempuan.
Nah, dalam RUU Ketenagakerjaan, aturan tersebut tercantum dalam pasal 93 huruf A. Tandanya, cuti haid akan dihapus oleh pemerintah di RUU Cipta Kerja ini. Bagaimanapun juga, undang-undang sebelumnya kan sudah ada terkait dengan cuti haid bagi kaum perempuan. Jika dihilangkan, berarti sama saja kita tidak menghormati kaum perempuan yang saat itu sedang mengalami haid. Sebelumnya saja sudah disetujui, kenapa saat ini dihapus? Selain itu, RUU ini juga menghapus terkait yang berhalangan menikah ataupun acara lainnya yang terkait dengan acara yang important bagi masyarakat, dan ini juga dihilangkan. Selain itu, RUU Cipta Kerja ini juga menghapus bagi para pekerja yang sedang melaksanakan pernikahan, ada lahiran, ada juga acara mungkin salah satu keluarga ada yang meninggal dan sebagainya. Otomatis ini juga akan dihapus, yang juga tercantum dalam pasal 93 huruf B. Maka bisa kita simpulkan, perempuan akan semakin sempit untuk mendapatkan hak kesehatan reproduksinya. Yang keempat yaitu mengenai ketidakjelasan outsourcing, yang semakin tidak jelas keberadaannya atau semakin tidak jelas nasibnya untuk ke depan. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos, menilai RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas. Aturan ini jelas menghapus pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya mengatur tentang pekerja outsourcing. Kata Bu Nining, penghapusan pasal tersebut menunjukkan semakin lepasnya hubungan hukum dan perlindungan, kepastian dan keamanan kerja semakin jauh dari harapan. Adapun pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa prakerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Selanjutnya, pasal 65 mengatur 1. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara lagi-lagi tertulis. Ayat yang kedua yaitu mengatur pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebelumnya, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Selanjutnya, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Selanjutnya, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Ini menandakan bahwasanya semakin tidak jelasnya nasib outsourcing. Otomatis akan membuat semakin bingung kenapa harus dipersulit seperti ini. Sedangkan kalau ada yang mudah, ngapain sih harus dipersulit? Kan kasihan juga, kita kan juga mau kerja, kita juga butuh makan. Jadi ayolah sama-sama kita saling membantu agar kita sama-sama mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tolonglah jangan dipersulit seperti ini. Kasihan kita sebagai rakyat Indonesia yang saat ini benar-benar membutuhkan pekerjaan. Yang kelima atau yang terakhir terkait tuntutan RUU Omnibus Law yaitu pekerja bisa dikontrak seumur hidup. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyebut Omnibus Law rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja bakal memberikan ruang bagi para pengusaha mengontrak seorang pekerja atau buruh
tanpa batas waktu alias sampai dia masuk ke liang lahat seumur hidup. RUU Cipta Kerja ini bakal menghapus ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu terkait dengan ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan perjanjian kerja waktu tertentu atau biasa disebut PKWT. Di antaranya berisi ketentuan PKWT hanya boleh dilakukan paling lama 2 tahun. Dan hanya boleh diperpanjang 1 kali saja untuk jangka waktu paling lama, yaitu 1 tahun. Jadi 2 tahun ditambah lagi atau diperpanjang paling lama itu 1 tahun. Jadi totalnya semua 2 tambah 1 yaitu 3. 3 tahun. Ya. Kesimpulannya, maka tidak ada lagi batasan seorang pekerja yang bisa dikontrak. Yang mana akibatnya semua pekerja atau pekerja-pekerja bisa dikontrak seumur hidup. Ngene iki, yo kaya ngene iki, iku yo ana apike, yo ana eleke. Ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Bahkan kemarin dari berita yang saya baca atau dari beberapa sumber yang saya baca, polisi menemukan 20 oknum provokator yang mana menjadikan demo yang waktu itu bermula tenang-tenang saja, bermula baik-baik saja, menjadi ricuh seolah-olah tidak ada aturan untuk demo. Maka dari itu sempat polisi menemukan 20 orang, yang mana terdiri dari beberapa kalangan pekerja dan juga para pelajar. Ada juga yang pengangguran. Tambah lagi, polisi otomatis harus menutup jalan yang berada di depan kantor DPR yang biasa dilewati para pengguna jalan, otomatis ditutup secara langsung. Karena apa? Karena ini akan kalau nggak ditutup, mobil lewat bisa-bisa kelempar batu pecah. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Apalagi massa yang begitu banyak, ribuan orang. Bisa dibilang ini juga mengganggu lalu lintas. Tapi ya mau bagaimana lagi sih? Namanya masyarakat kalau sudah di ujung tanduk emosinya, sudah keluar taringnya, apalagi sampai membawa, sampai melempar batu seperti itu, mungkin menandakan amarahnya yang semakin besar. Secara tidak langsung para pengguna jalan akan merasa terganggu. Karena yang biasa dia lewati ditutup karena adanya demo ini. Maka dari itu, wes, tolong segera selesaikan, segera beri pencerahan, ya. Yang merasa bisa memberi masukan, segera berilah masukan. Kita butuh penjelasan, bukan ketidakjelasan yang membuat rakyat akan semakin mempertanyakan bagaimana nasib rakyat Indonesia saat ini, dan lebih khususnya bagaimana nasib bumi pertiwi kita saat ini. Corona durung bar, corona belum selesai, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak juga jangan lupa ya. Maka dari itu cukup sampai di sini apa yang Kang Kolong sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan jangan lupa terus saksikan. Jangan kemana-mana, Kang Kolong pamit undur diri. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih yang banyak dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.